Ini anjir, ini sudah lama tidak Satu frame dan tag di tanpa naskah ini. yuk, ini udah lama banget. Gua kangen. 1, 2, 3. Oke. Selamat datang di Tanpa Naskah Yep, bareng Pras. aku Jamaludin. Kok aku kaget ya ada gitunya sekarang ya. Nama aku banyak sekarang. Aku banyak. Aku kaget Banyak ada lah, surprise. tapi ada filosofi. Apa? Jam Filosofi. apa itu? Gini, ganti-ganti nama tuh akan berubah fase baru dalam hidup. Apa? Refreshment. Refresh sesuai dengan tema yang akan kita bawakan saat ini. Emang apa? Iya, ini bridging yang sangat mendadak. Bedadak banget. Iya. Ini kita udah berapa lama? Udah berapa episode ya kita nggak Iya, satu frame gini anjir. Hampir 1 bulan lah. Ih, Kalau enggak. kita lihat timeline kitanya, kalau di video mungkin kita terlewat 3-4 video lah. Ya kan? Enggak dong. Sorry. 2 atau 3. Iya. Anjir, enggak lebih dah. Di 2 sama 3 yang sudah lama itu Paman Dwi. Nah, itu orangnya lagi apa ya? Kebetulan Menimba ilmu. Paman, sehat-sehat ya di rumah ya. sehat-sehat sama Kini kita kita handle dulu lah. it's okay. Ya nggak sih? Salam untuk ini istri juga di rumah dan rekan-rekan barunya di kampus sana. Oh iya. Kebetulan memang paman kita ini satunya tuh lagi menuntut ilmu lagi. Betul. Supaya mungkin ya menambah ini apa namanya tuh? Inputment. I'm sorry to say. mungkin ya karena ya itu cocok banget sama yang kali ini. Betul. Mungkin biar nambah apa ya? Life Nambah. goals. Itu life goals. Jadi mungkin ini ingin memapankan kehidupan Bisa. karena ya hidup tuh terus berjalan Ya. dan pasti banyak cerita di balik ya perjalanan hidup ini gitulah. Karena Kalau ya kata Bernadia ini, Pak. apa? Untungnya Bumi masih berputar. kalau bulat. Nah. Jadi Oke. kita akan bahas poin yang pertama. Oh iya. Ya. Ini dong. Oh, Episode ini tuh apa? Apakah kita sudah masih di cek masa yang lama atau iya. ini? Setelah bangkit dari segmen mental head, Kirain mengkubur. kita mental head. Mental head mah ini ya. Itu mah nggak jadi Donat kill. Bukan. karena yang sebelumnya penutupan mungkin antara Pak Re dan Pak Cepi di segmen mental health. Nah, untuk ya betul kayak tadi refreshment sama Jamalnya ini tuh kita masuk ke segmen baru. Betul. Apa itu Pak Re? Segmen barunya itu adalah setelah bangkit dari keterpurukan, kita pasti butuh membangkitkan diri lebih tepatnya teman-teman. Kenapa membangkitkan diri? Karena kita kalau lama terpuruk dalam urusan mental yang terus-terusan kita dalami penyakitnya, tentunya akan semakin terpuruk teman-teman. Makanya itu kita akan bahas dan membahas segala poin-poin yang berkaitan dengan life goals. Gitu, Betul. Ya, dan lebih tepatnya mungkin resolusi and life goals. Ya. Itu dia. Karena yang saling berkaitan. Betul. Karena ya memang kita butuh sebuah ya mungkin ini salah satu dari support system kehidupan kali nggak sih? Ya maksudnya tuh kalian pasti mengimpi-impikan sesuatu, mengandai-andaikan sesuatu. Ya. Dan kalian pasti harus namanya manusia harus punya resolusi dan life goals. Maksudnya itu apa ya? Tujuan lah intinya. Tujuan hidup kalian tuh bakal mau kalian bawa kemana gitu. Jadi setelah kita kemarin berantakan di mental health,
di titik ini kita harus bangkit gitu ya. Betul. Itu Seperti itu teman-teman. Dan bukan salah satu, mungkin beberapa hal diantaranya yang akan kita bawakan di episode ini ya, Pras. betul. Gitu teman-teman. Dan sekarang mungkin kita masuk ke poin yang pertama nih. Oke, apa tuh, Farai? Karena hidup tanpa tujuan itu akan menguras mental. Wih, Itu. menguras mental. Mungkin kebanyakan orang di sini tuh banyaknya yang ngerasa capek bukan karena aktivitas tapi juga karena tujuan arah hidup itu sendiri, teman-teman. Karena mungkin setelah situasi kemarin tuh Ya. berantakan mental health-nya, ya maksudnya apa ya? Memang mental health tuh maksudnya tuh memang apa ya, kepribadian kita tuh yang mungkin udah dikuras habis-habisan. Energi habis. Pastilah, jadi capek bukan karena capek, kalau maksudnya tuh lelah dengan tenaga, enggak, jadi memang karena mungkin di sebelumnya kita udah sangat-sangat berantakan gitu ya. Kacau Pak, pokoknya. Tapi ya memang ya harus bangkit. Gitu maksudnya tuh ya memang kalian harus bangkit, karena ya memang ya itu tadi ya memang hidup tuh memang terus berjalan dan benar kata memang Bernardia ya memang karena bumi itu ya terus berputar juga. Ya. Dan kasarannya kalau bentuknya bulat. Iya, kalau misalkan ini gimana ya dianya ya? Nah, mungkin lebih tepatnya ini apa namanya tuh? Blending. Serem cok. Serem cok. Ya. Jadi karena gini Pak. Oke. Karena ternyata banyak orang yang meyakini, dan bahkan kalau dari segi agamaku pun si bentuk bumi itu tidak sepenuhnya bulat, Pras. Betul, jadi ya memang lebih tepatnya sedikit lonjong atau mungkin ya oval kali ya, atau apalah gitulah. Oval. Betul. Seperti itu teman-teman. Coklat itu kan? Bukan itu mah. Itu mah ini ya, yang sama yang ini kan? Yang memang harus diboikot itu ya. Oh. Ya. Iya nggak? Itu. Nah, memang intinya kita harus bangkit di titik ini. Kita harus kasarannya apa ya? Memperjuangkan hidup lah. Ya. Sampai kapan mau terpuruk terus gitu loh. Jadi yang karena kita kemarin mungkin ini apa ya, tanpa naskah itu kan hostnya ekstrovert semua ya. Sama introvert semua gitu anjir. Ya, jadi memang apa ya, mungkin maksudnya ya karena memang zaman sekarang tuh orang kan nggak, ini bukannya kita mau ngejudge, tapi emang kebanyakan gitu. Orang-orang zaman sekarang dikit-dikit kayak ininya tuh merasa yang paling tersakitin. Aku paling kayak gini, padahal ya apa gitu kan, maksudnya. Tapi maksudnya bro, percayalah bro, maksudnya tuh masih ada loh anjing yang orang lebih terpuruk dari lu. Maksudnya tuh tolong jangan apa ya, nge-frame dan nge-blaming orang tuh. Gue tuh paling terpuruk kan, gue nggak bisa kayak ninja. Tolonglah, maksudnya tuh apa ya, semua tuh ada titik. Ya memang semua orang tuh ada punya titik lelah masing-masing. Cuma maksudnya tuh tolonglah jangan terlalu apa ya, kesannya tuh jadi anjir hidupnya tuh kayak menyedihkan banget. Jangan gitu maksudnya tuh itu ya kasarannya itu tuh aib lu. Maksudnya tuh ya jangan menjual sebuah kesedihan gitu loh. Ya, maksudnya kan ya nggak sih. Cuman Mas, tapi kan banyak juga orang kalau misalkan baru akan sembuh dari mental health-nya, misalkan depresi, akan transisi ke fase bangkit itu terkadang agak susah juga, Pras. Iya, memang salah satunya mungkin ya memang harus menemukan salah satu orang yang bisa ngebawa dia bangkit dari situ, ataupun ya memang ya itu tadi balik lagi. Jadi jangan nunggu apa ya, tapi ya memang aku ya apa ya, di sini tuh aku tuh riskannya tuh jadi ya memang semua orang tuh kan memang kasarannya tuh harus dibantu dalam beberapa apa ya, dalam beberapa opsi gitu. Maksudnya tuh ada yang dia tuh ya kasarannya apa ya, menolong dirinya sendiri juga, sama ya mungkin memang ada orang yang memang harus kasarannya dibantu oleh ya salah satu atau siapapun itu gitu. Jadi memang apa ya, nah makanya di sini aku tuh bingung untuk kasarannya apa ya, gimana caranya untuk bangkit dari keterpurukan. Tapi mungkin kalau dari aku dulu deh ya, maksudnya kalau dari pengalamanku pribadi, kebetulan nggak, itu bukannya sombong nggak, tapi maksudnya tuh kadang tuh aku tuh suka apa ya, kadang tuh ya memang suka nge-blaming diri sendiri juga, kayak anjing ngapain gitu. Dan apa ya, nih
kemarin tuh kayak gini, nah ini salah lu sendiri, jadi yang akibatnya seperti itu gitu loh. Tapi kalau untuk misalkan gimana caranya aku menemukan solusi dan resolusinya, kadang aku tuh harus merenung, tapi ini udah dulu udah pernah ya tak ini yang di apa ya. Oke, ini yang pas di segmentasi friendship, right? Aduh, tapi panjang episode yang mana aku lupa, entar mungkin ya kalau kalian apa ya penggemar dan channel setianya tanpa nasihat kalian ini, oh bang yang ini bang gitu ya. Enggak. Tapi masih ya serius ya bang. Iya, tapi maksudnya apa ya? Ya memang tapi enggak sih, susah sih. Apa ya? Kalau untuk mencari solusi dari bangkit dari keterpurukan tuh, tapi salah satunya kadang memang aku tuh menemukan dari ya apa ya, diceramahin dulu sama orang lain gitu loh. Kadang aku tuh kayak gitu juga gitu, makanya aku tuh riskan untuk menjelaskan gimana caranya, tapi tetap pasti punya resolusi itu, maksudnya pasti kalian ya punya titik kebahagiaan masing-masing gitu loh. Maksudnya tuh gitu loh. Kalau dari aku sih gimana caranya kita menemukan resolusi, dan kalau life goal ntar dulu dah ya. Life goal kan karena memang ya dari artinya aja udah tujuan hidup gitu ya. Kalau itu tujuan hidup tuh ya ntar gitu maksudnya. Tapi kan ini nih, dari gimana kita dari keterpurukan, titik terpuruk ke bangkitnya, ya mungkin cari aja di Google, kalau nggak di ChatGPT. Oke, gitu aja. Aku kasih sedikit alternatifnya lah. Susah bro, susah anjir serius. Karena ini bisa dicoba Pras. Apa? Ya, bangun jam 2 pagi, putar radio. Banyak banget radio yang ngebahas soal deep talk di jam segitu teman-teman. Beneran deh, coba. Kalau di kota ini di apa mungkin ya. Kalau di kota Bandung itu ada salah satu stasiun channel radio lah mungkin ya. Salah satunya di jam 2 pagi itu akan ada segmentasi apa namanya tuh? Nama program ini Siliwangi namanya. Nah, kalau di program itu dan di radio tersebut, mereka ini di jam 2 pagi akan bahas tentang segala macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Pras. Misalkan gini, kita banyak merasakan keresahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di program tersebut tuh dibahas, Pras. Misalkan kita baru putus sama pacar, atau diselingkuhin pacar, atau diselingkuhin pacar yang udah diselingkuhin, ditusuk dari belakang, dan shit happen bro. Pokoknya nggak kan. Nah ini nggak enak. Tapi di radio tersebut banyak banget insight yang didapat gitu, kayak masukan untuk menjalani hidup sehari-hari, bagaimana kita menjalani hidup dengan baik dan benar versi mereka, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman di jam 2 pagi masih overthinking, dengerin radio. Seriusan dah. Di jam segitu banyak program yang di top banget teman-teman. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman di jam 2 pagi masih sulit tidur dan overthinking, saran dari aku, salah satunya adalah dengerin radio. Pasti, dan ya nggak di mungkin di salah satu radio lainnya banyak juga lah ya, maksudnya jadi bukannya maksudnya takutnya teman-teman di luar kota masih beda sama kita yang di Bandung. Teman-teman ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada kan. Ada. Jadi ya itu ya mungkin benar, salah satunya mungkin kalau misalkan memang teman-teman ya pasti banyak ada cara lah ya karena ya memang ya hidup tuh penuh shit happen bro. Iya, jadi memang kasarnya apa ya, ada yang mungkin kalau orang lain tuh kalau ngeliatnya jalan hidupnya mulus-mulus aja gitu kan masnya tuh. Nah tapi masnya tuh apa ya mungkin teman-teman tuh jalan sama juga, tapi kadang mungkin dibelokin dulu ke sana gitu kan, ya gimana aja we Google Maps kayak gini. Sok malah udah loh sinyal. Nah, tahu ini anjing depannya merah nih. Dia masnya tuh resolusinya itu teman-teman mungkin ya bisa tapi kadang tuh ada juga loh yang kasarannya tuh yang kita udah bangun dari keterpurukan terus keinget lagi tuh jadi gitu lagi yang ngedown lagi gitu loh. Makanya mungkin ada salah satu orang tuh yang I'm there bro. Iya kasarnya tuh ada orang yang gimana caranya buat bangkit dari keterpurukan, sedangkan kita tuh
gue tuh nggak mau kayak gitu loh. Itu biasanya ke-trigger pas ya kan. Makanya ya di sini tuh sebenarnya ada beberapa pandangan orang-orang juga gitu. Soalnya memang ada tipe orang tuh yang misalkan apa ya, benar-benar ya mungkin ada yang karena memang ya mungkin sebenarnya dia tuh nggak mau lagi mengingat-ingat masa lalu itu, tapi karena mungkin dia tuh pengen terbebas dari keterpurukan, terus dia tuh ya mau nggak mau tuh harus dia tuh kasarannya mungkin apa ya, mengingatkan ini gue sebelum itu ngapain gitu. Jadi hal-hal yang perlu dihindari supaya tidak terjun atau bukan terjun ya, jatuh ke lubang yang sama gitu loh Mas. Itu kan kadang ada yang gitu juga gitu. Tapi ya kadang juga ada yang benar-benar nggak mau lagi gitu. Gue malas dah. Itu ngapa ingat-ingat gitu loh. Wah, itu bakal lebih susah lagi sih. Iya, ya sih. Itu ya makanya kalau resolusi kalau teman-temanannya ya memang ya mungkin memang ya itu ya makanya memang di sini tuh memang ya mungkin salah satunya memang harus ada support sistemnya juga gitu loh itu. Jadi aku nggak bisa ngomong banyak sih kalau soal bagaimana menemukan resolusinya ya. Teman-teman yang teman-teman yang nggak serius, soalnya sebelumnya di sini sebelumnya kan aku duduk ini pakai ini tadi kaget jadi gitu loh, mau jatuh belakang mau nyender tadinya gini, tak kira aku salto kayak golnya Ronaldo yang bicycle kick gitu, tak kira mau gitu tadi. Nah ini atau tahu mau ini itu resolusi tapi ya intinya teman-teman harus bangkit sih. Sampai kapan kalian mau jalan di yang kalian sendiri tidak nyaman gitu, menghadapinya gitu sih. Sendiri anjir. Fakta. Makanya teman, kalau Anda tertrigger dengan sesuatu hal, cari alternatif lain yang sekiranya bisa merilekskan pikiran kalian. Iya, seenggaknya melupakan sejenak juga nggak sih? Kasarnya biar kayak ya memang tingkat stres orang-orang tuh beda-beda sih. Asli. Ya nggak sih? Iya, kadang tuh ada yang kita lagi baik-baik aja nih ya. Kita misalkan masuk mobil, setel radio terus ada tiba-tiba ada lagu Belumlah Masaku. Brengsek. Langsung gimana? Nggak jadi naik mobil berarti? Enggak, pasin akinya aja. Kalau nggak gitu aja pesen ojol aja lah itu. Terus ngojol we lagi lah, ngojek lagi mana aja. Ternyata yang ngojeknya bukan dia. Iya. Masih sama aja ya. Langsung gininya langsung apa? Bluebird langsung aja. Banyak untuk memesan piket lah itu di Cimindi. Kayak ini apa? Sasak saat. Ini naik komuter lain anjir dia aja lah. Salah satunya pasti akan banyak ke-trigger teman. Iya, betul. Cuman dari hal itu, kalau misalkan ke-trigger terus, relaksin pikiran dengan cara teman-teman masing-masing. Ya mungkin misalkan ngejalanin hobinya, atau ya nih ada fakta menarik pas. Bener nggak nih? Bener ini bener kan? Bener. Oke, gimana? Misalkan kita punya piaraan kucing nih. Oke. Kita kalau ngelus bulunya tuh ya, secara nggak langsung otak tuh ngerangsang untuk seneng apa sih vibe-nya tuh jadi iya. Tapi kalau yang alergi gimana? Alergi serius kan ada obat gatal di badan terdekat CTM. Dina CTM anjir. Ya, tapi setidaknya membantu teman-teman untuk tidur. Iya sih, tapi memang betul sih memang ada uji labnya juga kan nggak salah tuh. Ya memang mungkin gitu kalau misalkan ya kalau punya hewan peliharaan gitu mungkin bisa gitu diajak main gitu. Cuma nggak tahu kalau ininya apa peliharaannya piton, nggak tahu ngajak mainnya gimana piton ya kita yang ditelan anjing ya nggak sih, jangan sampai iya itu tapi maksudnya memang gue heran kenapa sih ada orang hidup banget sih peliharaannya apa peliharaannya lu apa video ini nih anaconda iya tapi nggak kalau yang punya story ini kan apa pitonnya tapi memang ya sekecil-kecilnya piton nggak sih? Sekecil-kecilnya piton. Ada insting liarnya gitu. Iya. Namanya apa sih? Itu benar-benar apa? Reptilian. Itu reptilian. itu reptil aja. Enggak, tapi ya memang ya mungkin tapi masih ya mungkin bisa salah satu. Ya mungkin beliau ini tuh merelaksasikannya mainan piton bisa aja. Bisa. Ya karena memang ya itu hewan peliharaannya dia gitu loh Mas. Ya mungkin
bisa giginya. Oh iya sih, ya memang ya, supaya mungkin ya melupakan juga gitu kan. Betul. Soalnya lupa gitu kan, soalnya besoknya masuk rumah sakit. Nggak gitu. Ya, tapi maksudnya ya sebenarnya ya kalian pasti bisa sih dan pasti menemukan nggak kenapa. Ini. Ya. Oke. Tendang dikit Cok. Ini tadi. Ya tapi ya pastilah kalian menemukan apa ya, pengobatnya pasti apa sih kan, jadi nggak jelas aja ngomongnya bangsat. Oke, mungkin alternatif lainnya mungkin teman-teman bisa ya ngerawat hewan peliharaannya. Terus misalkan nonton channel YouTube motivator. Iya, salah satunya ya ini yang suka goblok-goblokin orang. Nggak bisa. itu mah anjing. Kita mau trading. Bukan. Enggak, kebetulan semalam habis nonton channelnya Tretan Muslim. Podcast masyarakat gitu kan. Terus di si podcastnya tuh ada masyarakat yang jadi gini, pertamanya Tretan Muslimnya bilang, tontonannya apa nih Mbak Mas kalau nonton itu? Tanya Timothy Ronald. Cuman satu orang yang lainnya bilang, kalau aku sih enggak nonton channel YouTube itu. Kenapa? Tidur digoblokin, ya kan? Nge-gym digoblokin. Nah itu. Semua digoblokin. Nah, kan bingung ya. Aku juga mewakili perasaan mereka ini yang pasti memiliki pola pikir yang sama gitu. Itu salah satu Ronald yang gue benci sumpah anjing. Kenapa sih? Kita nonton katanya gitu, supporter nonton bola tuh orang-orang yang nggak jelas. Ya lu nggak jelas anjir. Apa dah? Hidupnya dia apa? Trading yang paling hebat gitu ya. Jangan lupa pakainya apa? Dia tuh binomo. Nah, ya biasa mungkin BA biasa. Di bawah dengan bea cukai mungkin. Maksudnya iya. Tapi katanya pegawai bea cukai katanya mau ya, mau dibubarin kan ya? Ih serius? Pak Purbaya loh, serius? Iya, kenapa? Katanya nggak tahu belasan ribu yang karyawan bea cukai katanya mau dikat. Serius? Wah shit. Ya. Apakah ya namanya pajak gimana? Oh, ya. Masyarakat yang cerdas itu bayar pajak. Betul. Udah bayar pajak motor? Belum. Maksudnya belum karena jangka. Ya jangkanya. Itu nanti. Soalnya ini jembatan sebelah juga belum kelar. Ya ini. Oh ya. Nah, poin yang ke selanjutnya. Oke. Tujuan merawat harapan untuk menuju ke arah kebahagiaan. Gimana? Tujuan merawat harapan untuk menuju kebahagiaan. Nah, itu. Oke. Kita mungkin diawali dengan hal yang biasa kita alami sehari-hari ini, Mas. Misalkan gini. Kita misalkan lagi kerja nih. Terus kita udah punya kalau bahasa Sunda implengan, Indonesianya apa sih? Angan-angan. Angan-angan ya? Angan-angan. Implengan. Iya. Angan-angan betul serius. Angan-angan. Iya, mau DP mobil aja misalkan ya. Gitu kan. DP mobil di segala macam. Setelah hari berjalan terus-menerus, si harapan itu sedikit demi sedikit memudar. Iya. Mungkin salah satunya ada, ya mungkin kan yang namanya hidup pasti ada kendala yang nggak kita duga. Betul. Sehingga harapan tersebut menjadi bias gitu kan, Pras. Nah, cuman setelah aku ngobrol sama salah satu teman tempat kerja nih, dia ngasih taunya gini, is okay kita implengan itu, oh ya agak sudah sedikit dah. Aku mah orang Sunda soalnya. Kakak Dem. Iya. Kami Bade. Angga di Bogor. Di Bogor. Jangan jauh. Reboisasi. Aku kerja di MBG Bogor aja. Nggak apa-apa. Jauh. Nggak apa-apa. Ntar dikirimin ya. Bisa. Gak, jadi memang teman gimana tadi teman katanya. Gini, nggak apa-apa kita ada implengan itu, harapan itu. Tapi misalkan kita ada ini mendadak nih, setidaknya ada sedikit untuk disisihkan. Betul, ya. Agar tujuan itu nggak terlalu bias enggaknya. Walaupun pelan, tapi kalau kita konsisten ya, itu pasti hasilnya akan pastilah gitu. Itu. Mungkin kayak gitu. Ya, jadi mungkin salah satu kita ambil contoh Pak Are ini kan udah berkeluarga, pasti kasarannya apa ya? Uang jajannya dia ini udah pasti dikurangin karena ya memang dia mungkin
ya buat Oh. dapur, buat hati, kayak pasti kayak gitu kan kasarannya. Ya. Jadi ya tapi bener kata Pak Ray tadi, yang seenggaknya tuh konsistennya, konsistensinya. Nah ya maksudnya apa ya? Ya kasarnya kalau misalkan wah kayaknya hari ini nabungnya nggak sesuai target misalnya. Misalkan mungkin nabung per hari berapa, kita ambil contoh 100.000 aja deh. Tapi ini kok bisanya cuma 50, ya iya maksudnya ya nggak apa-apa gitu. Ya mungkin ya balik lagi karena memang kasarnya apa ya? Ya hidup tuh kan kadang tuh kan, jadi kita ambil contoh aja deh. Contohnya apa? Kita ada orang yang butuh bantuan, biasa ada 100 gitu kan biasanya. Ya maksudnya kita salah satu itu. Nah maksudnya kan salah satunya kan itu, soalnya apa? Kenapa kok bisa kau ambil contoh kayak gitu? Karena ya pas itu sebenarnya tuh ya jadi sebuah cobaan juga. Soalnya apa? Disaster ya. Ini tuh bisa jadi ya nggak tahu kapan baliknya. Nah maksudnya tuh ya kayak gitu. Tapi kok ya balik lagi, itu tergantung niat. Ya kalau niatnya yang bantu dan kita bisa, ya sebenarnya ya bisa aja. Nah itu kan di luar dari hal itu. Nah maksudnya tuh kayak gitu. Itu ya maksudnya apa ya? Ya betul maksudnya. Kalau misalkan kalian pengen ya bener gitu, kayak misalkan ya pengen punya mobil atau pengen rumah sendiri atau segala macam itu, atau ya kasarnya yang punya SpaceX dia pasti gitu dulu kelas. Betul. Iyalah. Itu di Alan Walker kan yang punyanya. Oh iya itu. Faded Away itu. Ya, tapi di Mars ada rumah KPR kayaknya. Ya tahu aja tuh betul. Siapa tahu kan katanya dia mau membangun peradaban di luar sana. Manusia ya, cuman ya mungkin yang punya SpaceX pun juga kayak gitu dulu, Mas. Nah itu juga kan. Soalnya ya betul ini mungkin memang sedikit sebuah kayak jokes, tapi ya bisa aja karena memang ya entah ternyata dari dulu pun si memang Elon ini tuh ya memang dari dulu pengen jadi astronomi, ya nggak tahu juga kan. Nah maksudnya tuh ya ini orang nggak tahu gitu loh. Iya lah, iya betul lah. Iya ya, tapi kenapa sih harus apakah coba jadi aku yang ketik, oh iya anjir emang gini ya kan? Oh gitu ya, tapi mungkin ya kenapa harus mentang-mentang punyanya dia gitu SpaceX ya, Twitter jadi X, kenapa harus X sih anjir? Kenapa nggak Y ya? Nah itu kenapa nggak Z gitu? Sebenarnya kalau yang Y itu menyenangkan, Mbak. Salah satu departemen store depannya Y kan, ya kan? Iya. Itu tempat menyenangkan ibu-ibu. Anaknya. Oh iya itu. Iya. Sampai saya di sana ya? Enggak. Iya, nah belanja bulanan. Dari kompetitornya itu mah. Oh. Oke, ini balik lagi. Iya, salah satunya itu kenapa nggak Y? Kenapa nggak huruf lainnya gitu? Kenapa nggak 666 gitu ya? Ya tapi ya memang ya mungkin itu ya namanya orang nggak tahu gitu lah. Ya apa? Ya namanya orang kan punya ininya sendiri. Pas kayak misalkan ya yang tadi misalkan bias nih tujuannya, ntar tuh bisa aja ganti plan yang lain. Pas tadi mobil misalkan aja pengen beli Apollo, ya kan nggak tahu. Ya kita kan nggak bisa prediksi. Tapi iya sih. Iya. Tapi aku kadang juga pernah juga, salah satunya tuh aku tuh ini. Apa tuh? Ini begitu ya. mancing mulu. Kagak gua makanya. Kenapa harus dari Pajero ke Apollo? Kenapa harus gitu sih? Kenapa harus gitu sih? Siapa tahu orangnya baru nonton ini channel astronomi. Ya tapi ya udah beli ininya aja. Beli nuklir. Ya tapi ya sih kadang tuh memang beberapa apa ya, aku pernah juga kayak gitu, yang tadinya pengen ke A tapi tahu ke B, itu pernah juga. Nah di situ tuh kayak kita tuh dipertemukan sebuah persimpangan gitu lah. Bingungnya anjir ya. Jadi memang yang padahal tuh aku ya itu salah satu aku tuh udah itu tuh ngumpulin uang mau beli apa ya. Kalau nggak salah tuh aku ganti motor gitu ya. Walah. Apa gitu lah. Nah tahu-tahu tuh
Oh iya, pengen aku tuh pengen ganti motor. Tahu-tahu aku tuh pengen beli gitar, Wih, efek gitar, efek. efek gitarnya. Soalnya ya maksudnya apa ya? Soalnya pas di situ aku ngeliat anjir, uangnya tuh ngepas banget gitu loh. Gitu. Anjir ini gimana gitu kan? Pan itu udah ngumpulin duit berapa lama gitu. Bukan kayak gitu. Nah, tapi salah satunya ya aku balik lagi apa ya? Ini tuh sebenarnya yang lebih tak butuhkan yang mana gitu. Jadi ya aku jadi memang harus yang mana gitu. yang harus diprioritasku yang mana gitu. Seperti dilihat kayak gininya aja sebenarnya sih dua-duanya apa ya? Dua-duanya itu sebenarnya ya nggak ada untungnya juga gitu loh. Kadang aku tuh sebenarnya ada pernah juga kayak gitu. Berarti kategorinya konsumtif gitu. Nah, ya itu kita tuh lebih butuh yang mana gitu. Soalnya ya satu ya gini maksudnya tuh pertimbanganku gini. Kalau motor tuh kan dipakai sehari-hari gitu. Nah, tapi kalau efek gitar yang kayak gitu kan ya kita kan nggak tiap hari gitaran, ya nggak sih? Nah, maksudnya tuh kayak gitu. Tapi ya mungkin menunjang ini untuk refreshing juga. Iya sih, tapi memang kadang tuh ya gitu ya. Aku tuh juga gitu tahu. Ya kalau dulu masih sangat-sangat aktif di musik, memang kadang tuh gitu nggak tahu apa gitu. Pas lagi musisi ya. Nggak dong, nggak gitu. Ya tapi apa ya? Ya kayak gitu juga dulu tuh. Nah kayak gitu. Tapi kadang tuh ya pas fase-fase kita deh. Dulu aku sama Are tuh punya ya proyekan gitu ya musik ininya. Kadang tuh kita tuh wah di depannya tuh ambisi. Terus ini kesininya kadang tuh kan suka mudar juga gitu kan. Wah kok nggak bisa. Udah lama band. Auranya tuh udah kayak nggak vibe itu nggak kayak yang sebelumnya juga gitu loh. Ini aku ada materi nih Anda. Materi ininya. Ini indah ini. Wow gitu kan biasanya tuh. Soalnya kan beliau ini kan vokalis. Nah, ini double job ini. Vokalis sama megang stand-nya gitu kan. Ya, nggak suka motoin yang lagi main aja sekarang. Ya terakhir temen tuh aku gangguin lagi cek sound. Ya tapi anyway balik lagi sorry. Soalnya sih ini kita sudah lama tidak satu frame jadi ngobrolnya tuh kayak enakan gitu lah. Jadi kita terlalu di ada fitur crop. Nggak tapi emang sih aku ya maksudnya kayak gitu tuh jadi kayak sebenarnya tuh ya tinggal di matangkan. Ya simpel nggak simpel ini terbalik lagi maksudnya tuh yang kalian lebih butuhkan tuh yang mana. Jadi kalau misalkan ya di tengah jalan kalian tuh punya sebuah impian yaitu yang kalau tadi itu ya sebenarnya hanya sebuah contoh. Tapi kalau misalkan untuk di tujuan hidupnya yaitu tadi yang kalian harus pedulikan tuh ya sebenarnya kayak balik lagi karena memang di sebelumnya kita udah terpuruk banget ya. Intinya ya kalian harus ngejaga mental kalian juga gitu loh. Makanya yang lebih penting yang mana ya jaga mental kalian juga gitu. Makanya gitu. Jadi kalau misalkan ada di sebuah persimpangan kayak tadi gitu ya lama-lama kok memudar gitu impian kalian gitu tadi kan lebih membutuhkan yang mana gitu dan lebih apa ya yaitu tadi kalian tuh menggiring tujuan hidup kalian kemana dan yang penting untuk gimana apa ya yang menunjang untuk menggiring ke sana ya itu aja gitu loh. Jadi bukan masalah kok yang lebih baik yang mana ya itu silahkan dipikirin gitu maksudnya dipertimbangkan sendiri. Tapi kalau untuk yang gimana taunya yang lebih baik dan lebih benar ya itu tujuan kalian hidup kalian tuh awalnya dari mana ya itu udah giring aja sampai kalian menemukan ya itu tadi titik tujuan life goals kalian gitu loh maksudnya tuh kayak gitu. Kalau memudar ya monggo silahkan pecahkan itu sendiri gitu. Jadi pecahkan diri itunya sendiri gimana ya itu tadi gitu. Silahkan kalian pilih aja gitu loh. Gitu masing-masing ya. Betul. Oke. Gitu. Ya sih setuju sih Pras. Karena apa ya? Ya intinya kalau kita udah on the track misalkan ya mau sampai ke arah sana gitu, ya pasti kita fokus juga sedikit demi sedikit melakukan hal yang akan menunjang kamu untuk sampai ke titik itu. Oke. Kalau kata pepatah orang tua mah sedikit demi sedikit menjadi bukit. Gitu teman-teman. Bukitnya mungkin Bukit Bintang. Di Dago. Iya jadi lo pernah kesana. Buat refleksi. Iya pakai motor Vario ini pas sampai sono anjir bau gosong si piti anjir
bakar bangsa nih, najak teman-teman itu, najak terus loh, makanya disebutnya Bukit Bintang. Iya, menuju Tapi bintang. Saking tingginya mungkin. masih ingat nggak itu? Ya. Oh, Menuju gemerlap cahaya. Ya. Anjir, tua banget Tua emangnya banget, bangsat anjir. tahuan lah ya, tahun 90-an. Iya, Akademi Fantasi Indonesia. Nah, nomor berapa nih? Yang nonton itu. Masih 3-4 tahunan waktu itu. Nah, oke, teman-teman. Dan yang selanjutnya nih, poin yang selanjutnya. Tujuan ini tidak harus besar, yang penting jelas. Oke. Oh, ini kayaknya udah di-spill sih tadi, cuman sedikit aja kali ya. Ih, monggo. Jadi ini lebih ke apa namanya tuh, ringkasan dari si tujuan itu sendiri yang tadi. Jadi gini, nggak semua orang ini harus punya tujuan yang monumental. Terus tujuan itu sendiri sebenarnya sederhana. Kita kasih ini apa namanya, sugesti di pikiran kita dengan kalimat, aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Nah, itu tadi maksudnya. Ya. Yang tadi gua beli buat ngomongnya, intinya itu, anjir. Ya, itu mungkin tapi tambahin, boleh ditambahin dikit lah. Oh iyalah. Apa ya, maksudnya tuh versi kamu deh gitu lah. Oh, versi aku. Oke. Aku nambah untuk ketujuan tersebut. Betul. Yang konsisten itu salah satunya. Yang keduanya adalah cari lawan, Pas. Ya. Ini aku jadi inget ini channelnya Dr. Tirta. Kenapa? Katanya dia pernah punya kompetitor nih, asalnya tuh karyawannya. Nah, dia katanya waktu itu protes, anjir kenapa gajiku dikit banget, Pak Dok, di Susan Care ini kan. Setelah kok dok gitu. Itu dok aja lah kalau gitu. Oke. Gini sih, Pak Dok gitu, gajiku fee-nya lah kan nanti baru mulai gitu kan. Nah, tapi nggak bisa gitu Dok, gitu kan. Aku harus dapat yang lebih layak gitu kan tadinya. Dari sana sakit hati dan memutuskan dia untuk resign. Oke. Nah, tapi setelah itu dia punya motivasi kayak gini, Pras. Anjir, Dr. Tita, gue bisa nyusul lu. Oh, mungkin yang disebut tuh butuh rival. Oke. Dan fun fact-nya, dia berhasil buka cabang tepat di depan Susan Care-nya langsung. Ini kayak franchise. Dan openingnya langsung diajak ngobrol tuh di situ, di ini baru di tokonya sendiri gitu. Buset. Ya coba gitu. Iya sih, oke. Yeah. Nah, mungkin itu yang salah satu memotivasi dia. Betul juga sih. Karena ya karena ya orang kadang-kadang butuh apa namanya itu trigger untuk termotivasi dengan satu hal. Mungkin halnya tuh nggak datang dengan yang negatif doang, yang positif doang, tapi kan ada hal negatif juga kan. Tapi maksudnya negatifnya memang ya untuk membangun. Nah, betul. Jadi ya itu membangun mental dia juga. Maksudnya tuh itu hal yang nggak gampang loh untuk bisa seperti itu tuh. Maksudnya tuh gua pokoknya bakal bisa nyaingin lu. Nah, itu tuh nggak gampang. Kayak gitu tuh. Soalnya apa? Ya memang motivasi di awal pasti, dan kita pun kalau misalkan sudah terbawa emosi, kita kan gampang kepancing gitu ya. Itu, nah, kita bisa aja berambisi di awal, tapi mungkin pas di tengah-tengah kita apa ya, untuk survive-nya tuh, nah ya itu kadang tuh nggak gampang. Betul. Nah ya ini maksudnya, nah makanya balik lagi ya, karena memang ini ya kapasitasnya pun, iya itu intinya mungkin ya salah satunya harus mengenali diri sendiri juga kan. Betul. Jadi ya maksudnya tuh tahu batasan dan tahu bakal misalkan apa ya, apa ya, konsekuensi. Nah, maksudnya tuh ya mau nggak mau kita harus mikir konsekuensinya juga. Gimana kalau misalkan dia gagal dan jatuh, itu kan harus dari awal pun dia harus siap juga gitu ya, membangun pondasinya lah. Nah, betul, kayak gitu. Itu nggak gampang hanya kayak gitu. Ya sih, tapi sebenarnya kalau kita coba, mungkin kita sedikit mendekati ke tujuan kita. Nah, itu ya mungkin bisa kayak tadi rivalnya Dr. Tirta, Pak Cipeng. Iya, betul. Itu nggak gampang kan. Tahu tak? Jangan. Ya, kan jadi ini. Cip. Ya, Cip. Oh, Cipeng itu Cina Gepeng katanya. Iya kan? Iya. Ini gitu. Ntar ini ada yang
Oh. Mas, ngomong Jawa iki. Waduh kayak gitu, tak gitu kan. Piye? Nah, diri kayak lagi. Ih, Curhat soal Liverpool kalah sama MU. Bang. Dok. Gimana dok? Ini dok Liverpool kita dok. Ya Allah. Musim ini katanya musim terburuk setelah 71 tahun dok katanya. Dok, serius lo aja. Dokter cerita. Semangat dok buat kita dok ya. Tapi kalau di rental PS dulu MU bagus. Ya memang anjir. CR7. Tapi jangan salah. Ya. Fans garis keras. Karena apa? Slogan kita YNWA. Apa itu? You'll never walk alone. Itu. Bener. Itu makanya mari membangun diri sendiri bersama-sama. Anjay. Setuju. Gitu nggak sih? Ya maksudnya ya memang ya harus survive anjir. Maksudnya tuh ya tolong bangun kalian kan punya cita-cita nih gitu. Ya rangsang itu dan maksudnya vibe-nya tuh apa namanya itu? Positif. Jadi semangat gitu loh. Semangat membara gitu. Let's go gitu lah. Betul. Ya demi ya antar ini life goals-nya ini, makanya ya udah ini tak taruh ntar dulu gitu loh. Intinya nikmati proses. Nah, meskipun prosesnya entah bagaimana, kasarannya apa ya, jungkir balik gitunya, ya itu harus dinikmatin ya gimana gitu. Berarti kayak roller coaster ya? Betul. Pasti ada titik jenuh, titik apa ya? Titik puspa. Bukan. Titik. Ya, pasti ada titik jenuhnya teman-teman, pasti gitu. Ya dan titik jenuh pun itu maksudnya di titik terpuruknya pun kadang yang memang harus ada yang dinikmati itu maksudnya tuh apa ya ya mau gimana lagi kasarnya gitu loh. Tapi maksudnya tuh ya itu tadi jadikan sebuah motivasi gitu loh. Nah, jadi bahan untuk menghentikan diri untuk melangkah. Tapi kan kadang kita tuh terlalu nyaman dengan bukan terlalu nyaman ya apa ya? Nyaman di comfort zone. Enggak, bukan maksudnya tuh kita tuh terlalu nyadang kumade ya tuh dari rumah. Maksudnya tuh jangan terlalu cuma ngedumel doang gitu. Flat. Nah, maksudnya tuh kayak gitu. Maksudnya ini orang spekulatif. Itu jadi dia tuh terlalu entar misal gini gimana. Nah, jangan terlalu banyak gitu enggak sih? Maksudnya tuh kesal sih. Itu ya justru itu dilempar dulu itu tuh entar aja dipikir kalau misalkan apa kita udah tahu gimana mengobatinya, nah baru ntar kita mikir konsekuensinya apa dan gimana caranya buat menanggulanginya gitu loh. Maksudnya tuh gitu. Jadi jangan kan gimana kan gini kan udah kayak ya maksudnya tuh ya apa ya? Jangan berkutat di ulah di apa sih istilah sebenarnya ulah di apa ya? Jangan terlalu dipikirkan mungkin ya. Jangan terlalu lama tenggelam di hal tersebut. Nah, maksudnya tuh kayak gitu. Jadi jangan kok ya kan kayak orang gini. Jadi jangan terlalu ulah diengke-engke, jangan dientar-entar. Jadi maksudnya iya do action gitu loh. Kalau gitu terus gimana gitu? Gimana caranya kalian do action? Jadi maksudnya tuh apa ya? Malah menjauhkan kalian untuk menggapainya juga gitu loh maksudnya tuh. Bahkan mungkin bisa sampai lupa juga tuh. Nah, terus ntar tahu-tahu apa? Nyanggus lagi. Nah, gitu loh. Melenceng lagi kan malah apa ya beres. Nah malah ya ntar kita tuh balik lagi ke ya mental health ini lagi juga gitu loh. Maksudnya tuh ini disingkirin ya memang tidak mudah cuma ya tolong maksudnya apa ya hidup tuh yang tahu tuh cuma kalian sendiri gitu loh. Ntar kalau misalkan ininya kalian misalkan kalian buntu terus kalian ngomong ke orang kayak gini-gininya sama orang tuh jelasin kalian nggak terima, nah kan maksudnya tuh serba salah juga ya nggak sih? Dan orang gitu yang dicurhatnya pun ada masalah lebih gede tuh. Maksudnya tuh ya itu. Jadi sebenarnya yang tahu diri sendiri ya itu kenali diri sendiri juga sebelum kalian menjangkau resolusi kalian ini gitu loh. Maksudnya teh gitu meni maksudnya teh ini apa sih ini sudah pisan. Sudah tuh enak kalau di ininya. Iya. Maksudnya tuh keceplosan juga emang. Iya, jadi secara nggak langsung gitu. Kayak masuknya teh nih. Emang. Cuma kan kata nggak ya. Diengke-engke, jika
ini kol habis Subro. nah itu sih aku mah gitu tuh kan aku Aku tuh apa Indonesia tuh versi mahnya Indonesia tuh aku tuh. berarti betul ini ya lambungnya ya Oh, ini mah kan ya oh anjir jangan sampai kronis ya, itu asam lambung naik. Wah, anjir. nah itu Loh, tapi oh iya anjir kok masuk nih maksudnya gini loh ya. Itu kan salah satu kenapa ya dari pikiran Iya. nah maksudnya gitu salah bener lah anjir Iya. oh iya juga anjir nah sumpah temen ini anjir kok bisa ke situ Kepikiran aja. enggak tapi memang apa ya gitu tuh ya gitu balik lagi jadi nah ya itu salah satu mungkin faktor yang Sering kita sepelekan. iya ya itu jadi kesehatan juga balik lagi ya kan enggak sih Ya. ya itu banyak pikiran di sini udah sesak gitu tuh ya kan Iya sih. nah ya itu maksudnya apa ya nah kayak misalkan terlalu banyak pikiran kalian tuh di Halut banget lah. balik lagi ya itu jadi apa salah satu faktor yang jadi sebuah halangan yaitu kesehatan jadi ya memang jangan terlalu overthinking juga ya makanya ya gimana caranya bisa kita tuh survive buat hidup ya itu ya dinikmatin prosesnya juga Ya. kalau dibilang nggak gampang ya memang tidak gampang Dan semua orang pasti merasakan hal pasti itu. Ya. cuma ya itu ya memang ada level-levelnya juga gitu loh maksudnya tuh jadi kalau memang nih orang kan gini ya sebenarnya orang lain juga stres gitu sama hidupnya karena dia tuh ya itu ini dapur ya susu ya maksudnya tuh setiap orang tuh punya levelnya masing-masing punya kumaha we ricis gitu maksudnya teh jeung pigacoan maksudnya begitu semua ada itu anjing sumpahnya asli Pak beli ininya untungnya ada ya gitu. Intinya ya udah itu ya proses hidup tuh ya silakan lika-likunya lah. Betul itu berkaitan dengan hal tersebut Pras. Yui. Ada satu hal yang sering kita sepele ini. Apa coba kira-kira? Apa tuh? Aware. Betul. Aware itu kayak ibaratin gini, aware tuh kayak titik startnya kita untuk apa? Langkah. Betul. Gitu. Misalkan aware sama diri sendiri. Nah, itu. Aware dengan lingkungan ataupun juga aware dengan hal lain yang masih berkaitan dengan kepentingan kita. Betul. Oh, peduli. Salah satunya peduli lingkungan. Oh iya. Karena ya sorry juga di bertepatan. Pray for Sumatera teman-teman ya. Nah itu tuh harus peduli. Ya salah satu mungkin kalian mikirnya ngejokes tapi peduli lingkungan. Ya memang ini. Benar. Anjir ada yang bilang ini tuh bukan dari apa sampah-sampah dan batang-batang yang sudah ditebang. Bro, masih nggak bisa dibedain sih hanya antara yang mau roboh sama yang digergaji gitu kan. Ya maksudnya gitu ya memang harus. Ya tapi ya gitulah ya pray for Sumatera teman-teman semua. Oke. Jadi tolong. Nah ini. Untungnya Bumi Baswe enggak, tapi untungnya Pak Kadem sudah tahu seperti itu Bogor reboisasi. Nah itu mengambil tindakan lebih awal lah. Betul. Antisipasi bencana itu ya. Nah itu karena ya apa bencana itu ternyata yang memang berawal dari mana keegoisan manusianya itu sendiri. Buang sampah. Nah pemerintah bikin TPS tuh peruntukan untuk buang sampah. Iya. Agak di sungai nggak usah. Nah, kalau pengen nanam ini benih lele. Itu sumpah. Jadi peternakan ikan. Iya. Lebih bermanfaat peternakan sampahnya. Tapi ada maggot tuh ya sampah yang di maggot ya. Yang dari kotoran ayam ya. Iya dari bawahnya jadi maggot. Itu udah stop. Intinya gitu pray for ini. Ya maksudnya tuh ya memang itu sih kuncinya satu aware sama diri sendiri udah tuh. Itu kalau kalian punya masalah tentang mental kalian dan itu merasa kalian tuh penghalang untuk mencapai life goals ya salah satunya apa aware sama diri sendiri itu aja gitu ya memang tricky sih sebenarnya ya Bas. Jadi selain kita aware sama diri sendiri ya kita juga harus aware sama lingkungan dan orang di sekitar kita. Lebih tepatnya kayak gitu tuh. Iya intinya iya dan mau nggak mau harus beradaptasi juga. Misalkan kalian yang memang
apa ya, mau kalian tidak, kita ambil contoh nggak cocok sama lingkungan kerja sebelumnya, kalian memutuskan untuk pindah ke perusahaan lain, dan kalian ya harus adaptasi juga, maksudnya kan. Ya itu salah satu mungkin ya gimana mencapai resolusi, ya bisa jadi ya kayak gitu, misalkan mau beli apa gitu kan, di sebelumnya kasarnya ya mungkin lingkungan kerjanya nggak sehat, gaji mandek atau segala macamnya atau apapun itu. Dengan itu ya itu bener ya, memang harus aware sama diri sendiri, ya harus tahu lingkungannya juga seperti apa gitu. Iya nggak sih? Betul, gitu. Ya, itu tambahannya. Aware ya. Aware yang tadi apa satu lagi tuh? Sama orang sekitar kita. Itu. Nah, ini Aware dengan orang di sekitar kita, salah satunya misalkan kita harus ada mungkin batasan atau toleransi tertentu gitu loh terhadap kita dan orang di sekitar kita. Contohnya kayak gini, misalkan kita nggak akan luput hidup tuh dengan orang yang negatif juga, ya kan? Itu ada. Mungkin kalau banyak orang-orang yakini kenapa ada positif dan negatif di dunia, karena kedua hal tersebut untuk menyeimbangi kehidupan itu sendiri. Nah, cuman lebih baiknya kita menjadi air yang jernih di antara air yang keruh. Mungkin seperti itu. Jadi ya, untuk menetralisir keadaan lah. Betul. Ya mungkin ya salah satunya ya memang kayak yin and yang ya penyeimbang. Penyeimbang ya apapun itu. Ya karena memang bro, orang kutub utara sama selatan gitu kan. Ya memang harus ada dua sisi. Kita nggak bisa kasarnya apa ya? Ya kita tuh harus hidup di apa? Berdampingan dengan dua hal ini gitu. Kayak apa? Kalau di Cina tuh feng shui. Feng shui itu loh, Mas. Itu ya memang karena memang ya ini hidup tuh ya kasaran tuh sebenarnya cuma dua pilihan, bro. Antara ya itu apa? Positif, negatif, hitam, putih. Betul. Kutub utara selatan kasarnya kan gitu kan. Nah, kan ya maksudnya tuh kayak gitu ya, memang harus kita hidup di apa ya, tinggal milih di sisi mana kita bakal berjalan gitu loh. Nah, udah jangan ketawa-ketawa tuh berarti. Jadi nggak mungkin kebayang kalau kutub itu ketemu tuh das. Nah itu ada makanya ya itu makanya ya nggak ada kutub selatan, adanya dinding es. Waduh. Ya tapi kan apa ya ini intinya tuh kalian milih yang mana ya, kiri kanan atas bawah. Iya maksudnya sisinya. Tuh. Iya dong benar. Tapi memang gitu. Tapi ya memang itu intinya tuh kalian harus ya ini bener harus ada penyeimbangnya. Nah. Jadi antara baik dan buruknya ya apa ya? Ya sebenarnya harus berdampingan. Ya. Gitu, nggak bisa kok lebih condong ke, tapi ya nah ya itu maksudnya tinggal kalian pilih yang mana gitu, condongnya kemana. Nyaman kalian tuh di arah yang seperti apa gitu. Ya memang bener siapa ya ya memang ya itu lingkungan tuh ya memang betul. Sangat ini berdampak. Betul dan apalagi kalau udah sampai di titik apa namanya tuh siklus tanpa arah gitu ya, itu dark banget itu nah itu jadi jangan sampai lah teman-teman ya, kalau misalkan ini mungkin sekalian sama closing juga teman-teman. Jadi kalau kita udah ada di fase ini, fase awareness, di tengah tujuan kita untuk yang selanjutnya, pertama itu tadi yang udah di-spill sama Pas dan aku, soal apa namanya tuh, hal yang positifnya ada, negatifnya ada. Cuman kita harus jadi orang apa kayak air gitu ya, air yang bening, betul. Itu salah satunya. Terus mungkin yang lainnya kayak misalkan kita punya rencana baru tapi tujuannya ke arah yang sama, Pras. Oke. Tujuan ke arah yang sama. Selama itu positif ya is okay gitu ya, lakuin aja gitu ya. Lakuin aja, jangan sampai apa namanya kita terpaku dengan satu tujuan gitu. Bukan tujuan mungkinnya dalam satu hal gitu. Nah, karena akan banyak hal yang bisa menunjang kita untuk sampai ke titik tersebut. Betul, dan gitu. Apa ya? Ya yang kayak Ray bilang tadi, memang harus ada pemicu, ya harus ada triggernya juga, yaitu
ya mungkin ya itu tadi kayak yang Ray bilang, ya memang semua ya memang tergantung lingkungan juga. Itu tuh ya memang berdampak juga gitu. Cuma kalau teman-teman yang memang dari awal pun sudah bersih teguh dengan pendirian dan resolusi kalian apa, life goals kalian apa, ya ya percayalah, maksudnya bro, Tuhan tuh tidak tidur dan tahu juga ya. Mungkin kasarannya itu kayak kalau kalian dilanda musibah, dilanda cobaan terus, bro percaya bro, itu mungkin salah satu cara Tuhan tuh menyayangi kalian dengan ya mungkin beberapa ujian itu. Karena nggak mungkin lah orang diuji di luar kemampuannya, nggak mungkin bro, serius. Serius maksudnya. Tapi ya mungkin kalau yang ya seperti yang lalu-lalu yang kita pernah bahas juga soal mungkin ya mengakhiri itu, maksudnya ya mungkin itu di luar konteks ya, tapi maksudnya tuh berbicara dengan hal seperti itu, mungkin kalian tuh menjadi sosok insan yang lebih baik, pastilah bro, pasti serius. Tuhan tuh nggak bakal apa ya menguji kalian di luar kemampuan, kan nggak mungkin. Tuhan ya karena ya itu, Tuhan tuh sayang dengan kalian dan asarannya kalian tuh kalau misalkan bisa menghadapinya, percayalah bro, ntar kasarannya kalian tuh bakal dijemput di tempat yang terbaik. Dan ya itu makanya udah jangan apa ya don't give up gitulah, udah serius. Jadi karena ya kita harus mengakhiri apa ya keterpurukan. Stop apa ya, mental health kalian tuh itu udah cukup. Kalian harus bangkit dari situ. Jangan apa ya, istilahnya apa, jangan terlalu terlena. Terlena dengan hal-hal yang nggak jelas, yang merugikan diri sendiri. Di stop dan jauhi, ya entah itu apa aja lah istilahnya mah, menjauhi hal-hal negatif. Entah itu mungkin salah satu ada orang yang apa ya berdampak penuh dengan kalian, ya kalau ada salah satu orang seperti itu, jauhi. Kalau misalkan kalian punya masalah dan ininya, ya jauhi juga intinya. Ya stay alive dan survive juga. Udah gitu aja sih. Tuh teman-teman. Gitu. Wah seru ya. Iya. Obrolan kita hari ini. Nah, apalagi tentu kamu yang sedang dalam fase tersebut gitu ya. Betul. Mungkin kita ini di sini sedikit disclaimer, kita nggak menggurui. Betul. Kita cuma ngasih referensi aja ke teman-teman semua gitu. Teman-teman ya, jadi semua bermanfaat tentunya. Betul. Jangan lihat nama channelnya ya. Tanpa naskah itu bukan berarti kita nggak nothing gitu. Iya, cuma ini mah ya apa ya, sebuah ide spontanitas gitu. Gitu tuh. Gitu. Jadi memang ya, jadi nggak ya, memang itu berawal dari situ. Kita nggak punya ininya, cuma udahlah ini langsung tak berarti ini serius. Jadilah ini tanpa naskah ya, memang karena dadakan juga gitu. Jadi bukan tahu doang gitu. Ya memang ini juga dadakan. Ya kalau nggak bulat mah tahunya. Berarti ya gitu. Tahu bulat, bumi datar. Oke teman-teman, mungkin gitu aja lah ya, Pak. Pak Rik. Betul teman-teman. Kita apa ya untuk poin awareness ini. Gitu teman-teman. Dan ya buat teman-teman yang kebetulan belum cuma nonton doang nih, belum tapi nggak subscribe aja. Bro. Come on bro. Tapi nggak akan tombol subscribe. Nih nonton doang. Come on bro. Gratis. Asli. Sumpah. Subscribe itu gratis. Nah, gitu. Juga komennya sama tombol bagikan itu klik juga teman-teman. Kalau kalian suka like, kalau misalkan ada nih teman kalian yang butuh, ini teman gua nih, ini bang kemarin mentalnya kena, nah ini share juga kayak itu. Psikiater juga. Nah iya gitu, gratis. Psikiater di Pak ini intinya apa ya, udah nggak ada lah, kepanjangan nggak sih? Nggak sih, ke psikiater, berobat dengan profesional kayak gitu. Teman lah punya teman kan, kalau kamu punya teman kayak gitu gimana coba? Nah ya ini, iya, tapi gitu ntar takutnya ditanya,
Terus takutnya gitu ya, video ini di-share-nya ke psikiater. Dok, emang bener dok kata ngomongnya gini? Takutnya tadi gitu. Wah ini orangnya gak bener ini, gitu, ngomong doang. kelihatan itu, mau orang mental-mentalnya kena. Tapi iya dok, memang segmen sebelumnya mental health gitu. Kebetulan juga ya. Iya itu, enggak sadar. Tapi maksudnya ya, takut aja gitu. Iya. Tapi udah nemu psikiater ke mana itu? Ke mana apa? Cara dia healing kayak mana? Masa dia Belum ngomong sendiri. Jadi saya tuh gini, ya kenapa itu? Takutnya bipolar. Enggak lah, nggak mungkin lah ini. self talk gitu ya. Iya. Ya juga sih, tapi bisa juga sih. Dan ya itu juga kan masih salah satu bagian dari apa, kita tuh aware sama diri, kita berangkat ke profesional. Iya, tapi sembuh. Betul. Nah, ya mungkin itu salah satu cara intinya kalian kalau misalkan emang tuh tidak cara ada psikiater, ya boleh disambangin gitu ya. Ya nggak sih, karena ya tuh bayar berapanya nggak tahu gitu, tapi ya demi sebuah kesehatan di jiwa, raga, betul. Ya nggak sih? Nah, lebih mahal kesehatan justru. Nah itu. Intinya teman-teman, gitu ya. Intinya. Kesimpulan dari episode ini. Apa-apa kita taruh di closing. Anjay. Coba gimana? Nah, kadang-kadang kan kita ya baru juga ya macam ya. Gimana? Baru juga. Jadi aku mah pura-pura nggak tahu aja. Jadi teman-teman kalau lagi ada di fase tersebut ya udah, itu kamu salah satunya, nggak ada cara yang lain ya, harus bangkit. Terus ya mungkin dari segi life goals-nya juga mungkin teman-teman punya cara tersendiri untuk mencapai hal tersebut, ya lakukan aja gitu. Betul. Itu positif, jadi nggak usah dibawa rumit. Seriusan dah. Dibawa rumit terus nggak akan nemu, sumpah. Asli. Itu yang bikin ngobrol sama diri sendiri itu kayak gitu. Nah, mempersulit memang mempersulit kan. Ribet nih kan, rumahnya ribet banget dah anjir gitu pasti anjir. Iya enggak sih? Ya. Gitu teman-teman. Jadi oke. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dah di episode kali ini. Jadi ya itu tadi, kalau teman-teman mungkin punya saran, kritik dan segala macam, terjun di kolom komentar gitu. Komen di kolom komentar. Karena di kolom like nggak ada buat komen. Ya itu. Oke teman-teman, mungkin dari aku terakhir. Dari aku Jajang Firmawan, dan saya Asep Isnandar. Asa kenal itu. Ya. Dalang, Cok. Iya memang. Cepot. Itu. Iya emang. Asep Isnandar. Itu. Ya. Karena ya beliau ini orang Sunda. Iya. Oke teman-teman gitu ya. Untungnya gua Pras. Aku Jajang Firmawan. Apa? Kenapa? Takut ada yang sama ya. Apa? Ya aku mewakili beliau aja. Oke gitu. Bapak yang bernama itu, maafin sebelah saya ini Pak ya. Ya memang gini Pak, nggak apa-apa Pak ya. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton sampai akhir ya. Ya itu tadi kita balikin. Ya kalau tolong support dengan klik tombol subscribe. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, di like. Kalau sekiranya bermanfaat ya, ada temen yang ini, wah ini kamu harus nonton ini, silahkan di share. Dan apa ya, mungkin kritik sarannya itu tadi kayak Ray bilang, kritik sarannya boleh di kolom komentar gitu. Oke teman-teman ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Di Tanpa Naskah. Itu dia. Thank you teman-teman. Bye bye.